Oke, Bapak-Bapak, selamat malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat semuanya. Dari senyumnya saya bisa lihat ya. Apalagi semuanya sudah mulai tumbuh kumis, berarti sudah cukup lama kita berada di rumah ya. itu indikator. Sebelumnya, buat rekan-rekan semuanya yang menyaksikan video yang kita publish ini, tujuan kita bertiga di sini adalah kita mau encourage Anda semuanya, kami juga, masyarakat Indonesia yang khususnya lagi kena epidemic corona virus disease 19 ini. Kita mau jadi orang yang tetap bersemangat. Kita juga pengen mendapatkan insight-insight baru dari Anda, kalau Anda komen nanti di video kami. Dan mohon izin juga untuk kami memberikan insight-insight dari kami bertiga mengenai apa yang sedang kita alamin di dalam tanda pagar di rumah aja ini. Iya. Ini malam pertama kita. Kenalan dulu dong. Iya, kita akan kenalan. Dan di malam pertama kita ini kita akan bahas 7 hal menarik saat kita lagi membantu ananda-ananda kita belajar dari rumah. Nah, sebelum masuk ke topik, ada teman saya 2 lagi nih, ada Agung sama ada Riza. Yuk, silakan. Mau kenalan duluan, boleh? Silakan, Agung. Alphabetical order aja. Ya, berarti Agung dulu. Agung, Arif, Riza. Ya. Oke. Dari gua dulu. Oke, gua Agung. Panjangnya lu bisa baca di situ Agung Indriat Moko. Kerjaan tiap hari adalah jadi trainer, juga jadi coach. Nah, karena pandemik ini, akhirnya beberapa project sementara lagi pending, makanya kayaknya ngerasa kurang kerjaan. Akhirnya kita berencana bikin Dari kerjaan. Nyari kerjaan harus cari. Betul. Thank you, Agung. Thank you buat perkenalan sekaligus curahan hatinya. Which is itu juga saya alami. Halo semuanya, saya Arif. Nama lengkap saya Arif Darmawan, Anda boleh panggil saya Arif. Latar belakang saya penyiar radio. Dan karena jadi penyiar radio suka ngomong, akhirnya jadi trainer. Sama seperti 2 rekan saya juga, kita juga ngebawain training. Dan saat ini kita berada di rumah dan mencoba untuk melakukan training secara virtual delivery juga. Dan saya berada di area Riau, Sumatera. Saya nggak ada di Jakarta. Berbeda dengan Agung ya dan Riza yang ada di Jakarta. Oke, silakan Riza. Thank you, Mas Agung dan Mas Arif. Saya panggil Mas karena menghargai mereka yang duluan dari saya. Saya duluan berangkat. Kayak secara alphabetical order juga usia ya, jenjang usia ya, benar ya. Termuda yang kedua ya. Tapi secara muka kayaknya gue. Nggak. Gue kalah lah dibanding kalian. Gue kalah ya kalau secara muka. Ya. Nama gue Riza, sama kayak Agung dan Arif. Latar belakang saya juga sehari-hari adalah facilitator, trainer. Aduh, ada suara bersin. Wah, hati-hati ya. Pemeriksaan. Backsound-nya macam-macam. Iya, betul. Latar belakangnya benar sama, karena bukan hanya pending, tapi banyak jadwal yang akhirnya diundur juga gara-gara pandemi ini. Dan ini pandemi ini yang menyebabkan akhirnya rencana yang gua sama Agung pernah rencanakan untuk membuat hal kayak gini, ya akhirnya kita punya waktu itu. Unik ya? Akhirnya punya waktu. Ya, betul. Jadi akhirnya hal positifnya. Wah, benar. Gua cuma nyari kerjaan, tapi sepakat sama yang tadi Arif bilang, bahwa tujuannya adalah buat ngomong ngapain sih? Ini encourage sesama kita aja bertiga. Dan syukur-syukur kalau misalnya memang bisa jadi menginspirasi orang untuk untuk mendapatkan sesuatu. Dan topik pertama, 7 hal menarik yang kita lakukan di rumah aja ini untuk membantu ananda-ananda kita belajar. Benar ya, Putra Putri? Besok kita akan ngomongin berbagai macam 7 hal yang menarik lainnya. Contoh 7 ide kreatif saat di rumah, benar? Contoh lagi, kita mulai 7 hal tak terduga yang kita sudah lakukan selama di rumah. Nanti kita akan bahas di malam-malam berikutnya, oke? Oke. Tadi Agung udah mulai. Ya, benar. Riza dan Agung tadi udah singgung mengenai memfasilitasi atau ngebantu
putra-putri di rumah. Pasti beda ya dengan ngajar di kelas, benar nggak sih? Beda. Beda banget. Kalau ngajar di kelas ya, kita buka slide. Anak gunung itu lebih perlu kesabaran. Yes. Wih, tunggu. Kesabaran. Ya, Agung udah menyinggung sesuatu berkaitan dengan kesabaran. Dan Agung, Anda punya angka 1. Lo mulai dulu, Gung. Nomor 1 dari lo. Ya, kan kita ada 7. Yo, Gung, silakan, Gung. Yang pertama. Oke, jadi gini, kalau gua ngajar di kelas itu kan audiensnya adalah mereka-mereka profesional yang secara usia, cara berpikir kurang lebih sama lah ya. Nah, untuk mendelivery sesuatu itu lebih gampang. Untuk menginfluence mereka juga lebih gampang. Nah, ternyata kalau menghadapi anak-anak yang ya anak kita sendiri lah ya, usianya jauh banget. Yang sama ini mereka yang ngajarin gurunya. Oke. Gue jadi kebayang akhirnya, gurunya berarti hebat bener gitu ya, ngajarin anak-anak gue tuh bisa sampai seperti itu gitu. Karena untuk membuat mereka paham itu perlu beberapa step. Perlu beberapa step lagi. Makanya perlu lebih sabar dibanding kalau mengajar di kelas. Menarik. Ini yang saya bilang tadi ya, buat rekan-rekan yang menyaksikan video ini, bahwa kita ini mengencourage. Pernyataan Agung jelas banget, banyak membuat guru akan bilang, Alhamdulillah, akhirnya lu ngerti juga jadi guru. Oh iya loh, guru tuh harus kita hargai banget. Pastinya. Udah ngajarin anak kita. Pastinya. Thank you, Agung. Poin pertama ya. Jadi ada metodologi atau teknik yang guru-guru kita sudah memahaminya, dan kita nggak semudah itu untuk nyaplok atau ngambilnya bawa ke rumah. Bener ya? Ya. Oke. Za, pengalaman lu, Za? Kalau Agung kan tadi bilang sabar. Ya. Sabar itu gue bisa bilang itu adalah fondasi. Oh, oke. Kenapa fondasi? Pelajaran yang mereka terima itu, beberapa mereka mungkin sudah, wow, terkendang, maaf. Oke. Beberapa mungkin sudah dipelajari. Beberapa lagi belum. Oke. Nah, satu harus sabar. 2, yang menurut gua poin kedua itu harus belajar. Elunya sendiri harus belajar. Oke. Sederhana deh. Lu ngerti semua tugas anak-anak lu nggak? Ngerti. Tapi lu harus belajar juga. Karena lu ngerti, harus bisa delivery biar buat mereka ngerti kan. Oke. Iya. Pertanyaannya. Poin yang benar itu. Betul. Ya kan? Selain lebih sabar dengan ngajarin anak, gue jadi nginget pelajaran masa lalu loh. Dapat ilmu baru lagi. Itu ada proses belajar juga di situ. Tapi juga menariknya adalah selain daripada belajar pelajaran masa lalu, ibaratnya software, pasti ada upgrade versionnya, benar nggak? Iya, betul. Jadi kalau zaman kita dulu cuman belajar mungkin integral ya, atau mungkin tambah kali kurang. Ini waktu sudah ada simulasi dengan pembagian, cerita, narasi yang berbeda-beda, benar ya? Ya kan sekarang tematik. Iya. Nah, tematik tapi guru mata pelajaran itu dengan tematik yang kayak yang mereka sudah susun, mereka harus menyelesaikan targetnya. Maka itu kita juga mesti belajar supaya anak itu bisa istilahnya bisa ngikutin sampai ke sesuai dengan apa yang dimaksud. Karena tugasnya banyak banget. Coba anak gua 3, yang satu kuliah udah nggak perlu, dia sudah jungkol sendiri dan sebagainya. Nah, yang SD yang kedua 5 setiap hari dapat tugas. Oke. Nah, dapat tugas itu yang dikasih tugas kan anaknya kan. Nah, tapi melalui orang tua atau melalui Google Classroom. Kitanya harus belajar. Wah, ini juga udah poin ketiga tuh, Za, ya. Nah, jadi 7 hal. Yang pertama sabar. Saya yakin lu nyatat ya, Dre? Iya.
Yang pertama itu sebetulnya bukan sabarnya. Yang pertama yang di-highlight oleh Agung Apa? adalah mengenai metodologinya. Tapi memang Nah, bagaimana dengan kesabaran. Karena nah, cara guru dengan cara kita beda. Oke. Hmm. Terus hmm. Reza tadi bilang dari kesabaran itu Reza akan tarik bahwa ada generasi-generasi yang perlu kita penuhi kebutuhannya dan cara belajarnya, yaitu tematik tadi, ya. Hmm. Ada yang SMP, ada yang SD, atau mungkin ada yang kuliah. Anak lu pakai Google Classroom nggak? Oke apa? Google Kagum kali Classroom. ya, kalau anak gue belum tuh. Nah, Enggak. enggak. Enggak, anak gue enggak pakai. Nah, di sini anak gue pakai Google Classroom, di mana gurunya itu kayak kelas, gurunya itu bisa ngasih tugasnya di situ. Wes, berarti supporting device ya. Ada perangkat yang membantu yang dari gurunya. Anak gue yang 46 ya pakainya Zoom kalau ngobrol sama gurunya. Sama kayak kita gini. Ya, kalau Zoom itu untuk komunikasi. Tapi segala tugas itu selain lewat WhatsApp, dikasih lewat Google Classroom. Jadi nanti ada tematik, ada mata pelajaran, kemudian dikasih tugas dan itu keluarnya per hari. Dan kita bisa tahu kapan anak kita submit di filenya apa. Ya artinya gue nggak belajar Google Classroom dulu, kagak ada zaman gue. Dan gue tidak menggunakan itu. Tapi ketika keadaan memaksa, akhirnya apa? Ini yang gue bilang mungkin jadi kondisi normal yang baru. Benar. Jadi ini hal baru ya? Benar. Bulan lalu mana kenal sih Google Classroom? Bisa jadi. Mana kenal sih? Yang kayak beginian juga kan, kan teknologi yang semakin banyak digunakan itu 2-3 minggu kebelakangan ini. Makanya ownernya Zoom itu kekayaannya berlipat ganda kan dari CNN Times dan News. Betul kan? Iya betul. Beda. Artinya walaupun kondisi buruk pasti akan ada yang diuntungkan dan ada yang dapat manfaat. Oke. Jangan lupa gimana caranya? Kita masih tetap ngomongin mengenai 7 hal menarik saat kita bantu putra-putri kita belajar ya. Nah, artinya yang berikutnya kenapa gue bilang belajar juga, kita belajar tentang hal yang baru, bukan cuma dari pelajarannya, tapi bagaimana penunjang. Kita di supporting device dan supporting apps. Betul. Kalau Zoom, oke lah, dari berapa tahun lalu kita udah tahu Zoom, udah tahu Skype dan sebagainya. Betul. Mereka menggunakannya. Ya. Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu semua guru ngasih tugasnya di situ. Kemudian anak-anak ngirim tugasnya juga di situ. Oke. Google Classroom ya namanya ya. Mungkin ini adalah device yang bagus atau aplikasi yang bukan device ya. Aplikasi yang bagus bisa digunakan mungkin ya. Selain dari hanya Zoom saja. Dan siapapun bisa bikin kelas itu. Gue bikin kelas buat gue bikin kelas Google Class gue dengan topik apapun dan gue bisa invite siapapun di situ. Tinggal kasih numerik kelasnya. Memudahkan dia harus belajar dan anaknya juga harus belajar untuk satu misalnya dia bikin tugas, kemudian dia foto. Kalau yang tugasnya ditulis atau digambar, kemudian kalau misalnya tugasnya diketik, dia tinggal upload filenya, terus dia serahin di tugas itu. Lebih mudah satu hal. Tinggal kayak misalnya gini, ya gimana caranya memindahkan kelas-kelas yang klasikal itu ke kondisi di rumah aja, itu aja sih. Oke, menarik. Jadi sudah ada 3. Berapa coba lo hitung? 4 dengan device. Yang pertama metodologi dari Agung tadi, yang kedua tematik mata pelajaran secara tematik diberikan oleh kita di rumah untuk anak-anak kita, baik yang SMP, SD, yang udah di tingkat sekolah lanjutan. Kemudian aplikasi dan perangkat yang bisa kita gunakan ada Google Classroom, kemudian ada Zoom ya. Ini bisa secara optimal kita pelajari dan gunakan. Nanti mungkin kita akan discuss detailnya ya, Za ya, Gung ya. Mengenai apa ini aplikasi 2 ini. Dan ingat, kita bukan promotor aplikasi. Kita cuma berbagi ya, supaya makin mudah pekerjaannya. Kemudian yang keempat. Zoom juga kayak Aqua lah. Orang bisa ngomongin Zoom. Sekarang Zoom call aja. Kayak ngomong Aqua. Iya. Walaupun bukan Aqua ya. Aplikasi konferensi kan banyak. Iya, benar.
Nah, saya mau lengkapin yang keempat nih. Jadi kalau dari gue, yang keempat ini yang menarik adalah saat kita lagi belajar di rumah sama anak-anak kita, itu adalah paradigma. Berhadapan dengan mindset dan paradigma anak-anak. Anak gue TK, baru mau masuk ke SD. Dan ketika dia sudah lebih dari 3 hari berada di rumah, dia menganggap ini adalah liburan panjang. Emang TK udah belajar ya? Tuh, TK udah gambar. TK sudah mulai berkenalan dengan bentuk, warna, nari. Bener dong? Kemudian pengenalan suara, beberapa huruf dan angka itu sudah muncul. Ya. Angka biasanya 20, 20 ke 30, 30 ke 40. Itu khususnya untuk TKB atau TK kelas besar, begitu. Nah, pas anak gue ngomong, tapi Dedi, kita kan di rumah kita sudah lama. Berarti ini kan kita lagi berlibur. Kenapa kita berlibur dan belajar? Sebutkan dengan Terus lu jawab apa? yang Bukan simpel cuma yang TK. jawabannya. Oh, bukan cuma yang TK ya? Oke, terus? Ya, itu juga sama. Nah, itu juga sama. Nah, berarti Kan ini belajar di paradigma. rumah, ya, artinya sama kayak liburan, Pak. Itu kata anak gue juga begitu. lu jawabnya gimana, Gu? Lu jawabnya gimana, Gu? Bukannya anak lu emang liburan terus, cuy. Kalau mereka udah bisa dijelasin. Oke. Ini terjadi begini gara-gara karena ada pandemi ini kan. Mereka udah bisa ngerti. Walaupun kita di rumah, tetap kalau gue sih, gue tetap berlakukan ya. Okay. Mereka hanya boleh main setelah tugas-tugas dikumpulkan. Selama Ya, ini kan sepakat. tugas itu maksimal jam, kalau yang kelas 4 maksimal jam 10. Yang kelas 6 maksimal jam 11. Nah, mereka baru dikasih kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lain setelah tugas selesai. Tetap. Nah, itu juga menarik loh. Yang lu omongin tadi. Kan orang tuanya satu ya. Kalau punya anak lebih dari satu, terus tugasnya harus ngumpulin waktu yang bersamaan. Dipikir kagak sih? Oh, berarti maksud lo time management, begitu? Ya, itu salah yang nomor 5. Kan orang tuanya satu. Ya. Kalau gue ngerasa gini, selama 3 minggu adaptasi sih. Adaptasi. Ya. Jadi, karena gue megang 2 anak, satunya kelas 6, satunya kelas 4, dan sementara istri gue juga nggak di sini kan. Nggak bisa pulang gara-gara tugasnya di luar kota, karena pandemi ini. Ya mau nggak mau gue megang 2 anak. Nah, awalnya emang ribet banget tuh. 2 hari pertama itu ngumpulin tugas telat terus. Hari ketiga selanjutnya kagak dikumpulin. Gak bisa, tetap harus dikumpulin soalnya. Tetap harus dikumpulin. Karena kalau nggak ngumpulin dianggap nggak hadir di kelas. Oh, ya. Mereka tahu nggak? Tahu. Justru mereka dikasih tahu, makanya mereka ngejar banget. Jadi kalau mereka nggak ngumpulin tugas atau terlambat sebetulnya, itu mereka dianggap nggak hadir di kelas. Nah, hanya saja, ya karena gue bisa ngobrol sama gurunya kan, karena gue megang 2 anak, akhirnya ya sudahlah dikasih toleransi, keduanya jam 11 nggak apa-apa. Karena tugasnya kadang-kadang di awal-awal itu tingkat kompleksitasnya juga lumayan tinggi, yang kelas 4 cukup rumit, yang kelas 6 juga cukup rumit. Belakangan aja yang enak. Oke. Wah, ini menarik ya. Ngatur waktu, anak-anak yang satu kelas 4, satu kelas 6, gurunya pasti beda, atau pelajaran yang diberikan mungkin beda-beda juga, benar ya? Udah pasti beda itu. Ada keterbatasan waktu, artinya ini setiap hari begini ya, Gung ya? Tiap hari begitu. Tiap hari ya, oke. Nah, menariknya gini, 2 hari pertama terlambat ngumpulin. Berikutnya, karena udah nyoba menyesuaikan diri, beradaptasi, akhirnya semuanya bisa di-manage tuh. Oke. Lu kan bilang waktunya megang yang kecil, kapan waktunya megang yang gede. Nah, dan untungnya akhirnya kan gurunya nyadar juga tugas itu dikasihnya malam. Kebanyakan. Oke. Dikasihnya malam. Makanya malam dikerjain dulu tuh. Yang bisa dikerjain dulu dikerjain.
yang tugas bisa perlu dikerjakan dan wajib dikerjakan besoknya, baru dikerjakan besoknya. Artinya sebelum ini ad hoc ya, Gung ya, dadakan gitu. Dadakan. Oke. Tapi Tapi selain daripada waktu yang diberikan lebih leluasa oleh gurunya, apa yang lo lakukan, Gung? Sehingga lo jadi bisa ngatur waktu dengan baik nih ke pembagian tugas ke dua putra-putra tadi, Gung. delegate. Delegate? Ya, untuk yang anak gue yang lebih gede, yang kelas 6, dikasih kepercayaan. Pokoknya dikasih waktu setengah jam, selesaikan. Nanti kalau udah selesai, sebelum disubmit, dikirim, gue periksa dulu. Oke. Nah, dengan begitu gue bisa leluasa tuh megang yang kecil yang lebih perlu bimbingan kan. BTW. Awalnya sepanjang. Nah, menariknya gini, yang gue pikirin kan bukan cuma anak-anak. Iya. Di minggu-minggu awal tuh gue harus manage kerjaan juga di kantor. Karena masih ada beberapa dokumen kan yang belum beres tuh. Ada telepon dari tim di kantor, ngurusin anak-anak. Nah, akhirnya yang gue lakukan apa? Pokoknya gue bilang ke anak-anak, baru otak gue ada problem apa-apa, ya tugas. Karena jam 11 gue harus fokus ngurusin anak-anak. Oke. Nah, itu bantu juga. Oke, teman-teman. Kita kan sudah ngomongin selama lebih dari 16 menit ini mengenai 6 poin nih. Tinggal satu lagi. Tapi kita recap dulu sedikit ya. Yang pertama kata Agung tadi adalah 7 hal menarik. Salah satu dari 7 hal menarik bekerja sama anak-anak kita di rumah. Yang pertama adalah memahami metodologi guru-guru. Bagaimana cara gurunya mengajarkan di kelas, ternyata di rumah beda banget. Dan apa yang dilakukan adalah keep on learning, ya sabar pastinya, tapi lebih mau ngobrol sama anak kita. Apa sih kebutuhannya? Bukan memenuhi segala sesuatu maunya ya, tapi apa kebutuhannya. Nah, cara kebutuhan ini tuh behind the screen juga ya, artinya komunikasi Anda dengan anak harus lebih lancar. Benar ya, Gung ya? Betul. Riza tadi bilang 2 poin tuh. Yang pertama mengenai tema. Tema di setiap generasi beda-beda. Bagaimana anak yang SD, bagaimana anak kuliahan, bagaimana anak yang di SMP. Dan Riza tadi bilang kiat-kiat yang menarik adalah ya udah, lo harus selaraskan bahasa lo sesuai dengan bahasa generasinya. Kemudian buat tugas-tugas itu dengan cara yang lebih simpel. Kalau gurunya kemarin mungkin ngomongnya secara teori, di rumah Anda melakukannya dengan cara contoh, sampling, kasih cara-cara yang lebih dekat dengan mereka. Riza juga tadi promote mengenai aplikasi ya, aplikasi yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pekerjaan guru dengan anak, orang tua dengan anak. Ada Google, apa tadi Za namanya Za? Google Classroom, kemudian Agung terus bilang mengenai Zoom ya. Nah, ini yang bisa memfasilitasi kita. Terus kalau saya sendiri bilang ini mengenai paradigma ya, yang kelima ya, saya bilang ini paradigma. Paradigmanya apa? Paradigmanya adalah kalau di rumah lama berarti libur. Kalau libur berarti kita harus jelasin lagi sama anak kita bahwa saat ini kita sedang mengalami satu kejadian luar biasa. Kita mau tetap sehat, kita ikuti anjuran pemerintah, kita ada di rumah. Nah, karena ada di rumah, kita lebih rileks lagi dalam belajar. Mungkin bukan masalah mulai belajar jam 7, selesai jam 12 siang, tapi kita bisa terus belajar. Mungkin jam 10 mau mulai belajar, berhenti sebentar, lanjut jam 1 belajar lagi, berhenti sebentar, mungkin membaca di sore hari, berhenti sebentar. Jadi kita punya liniansi waktu, dan tetap bisa engage sama putra-putri kita. Gung, yang barusan lo bahas, yang poin ke-6, Riza dan Agung, masih ingat barusan apa, Gung? Kalau gue adaptasi. Adapt, ya. Adaptif ya, dengan pola pembelajaran di rumah ini ya. Itu 6, baru 6. Za, berubah. Ya. Satu lagi, Za. Silakan, Za. Yang ke-7. 7 apa tadi? Apa baru? Kita belum ngomongin yang ke-7. Satu lagi, masih. Silakan, Za. Yang ke-7. Baru 6 tadi. Apa ya? Ya, nggak saling hargain aja. Saling menghargai. Oke, saling Jadi, menghargai. maksudnya gini, bagaimana? Hal yang bertemu adalah kita menghargai bahwa ada hal-hal yang sebelumnya mungkin kita nggak terlalu tahu, atau kita berasumsi kondisi anak. Oh, asumsi. Oke.
Dan ternyata, oh kondisinya bisa jadi lebih baik dari yang kita duga ternyata, atau mungkin di bawah dugaan kita, atau mungkin dugaan kita benar. Oke. Nah, akhirnya kita dengan kondisi ini jadi lebih tahu. Oke. Kalau gue merasa jadi lebih tahu bukan hanya sekedar laporan guru, tapi bagaimana Jadi kita lebih kita paham lah anak kita seperti apa. mengalami. Waktu kita lebih banyak kan untuk interaksi. Nah, dan yang gue terasa ketika gue ngalamin, gue membiarkan mereka menemukan masalahnya, mencari alternatif solusinya, dan membiarkan dia ketemu masalahnya. Kalau gue, ini karena tugasnya kompleks. Iya. Ini agak nyambung dengan yang Agung bilang ke-6 tadi sih ya, mengenai delegate. Benar ya, Gung ya? Tadi kan lo bilang yang lo harus adaptasi delegate ya, delegate time management. Nah, Riza bilang barusan, ya biarkan mereka menemukan permasalahannya, coba solve ya. Tapi kita juga tetap ada pendampingan. Benar Riza ya? Bukan cuma pendampingan. Kalau gue membiarkan dia ketemu masalahnya. Terus dengan batasan tertentu. Karena apa? Ini hal baru buat semua, buat orang tua, buat si siswanya, buat sekolahnya, buat sistem pembelajaran. Dan waktunya mencari bentuk normal yang baru dengan membiarkan salah satunya adalah mereka ketemu masalah. Mungkin selama ini ketemu masalah, gurunya udah kasih tahu. Ketemu masalah, orang tuanya udah kasih tahu. Iya. Sekarang ketemu masalah, harus gimana? Karena kompleks tugasnya. Yes, true. Dari semua pembelajaran. Mungkin mereka guru ngasih contoh bla 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 misalnya. Bagaimana diserap sama orang tua untuk delivery ke anaknya bisa beda. Oh iya, gitu. Agree. Nah, akhirnya kenapa gue bilang yang poin terakhir adalah respect. Oke. Dari 3 pihak itu, orang tua, siswanya sama sekolah. Iya. Kita tidak dalam posisi mempersalahkan pihak sekolah jika ada sesuatu yang mungkin kita jadi merasa, aduh ini terbebani, ini susah banget. Kok jadi kayak kita di rumah kerja lebih banyak sih? Kan kita bayar sama sekolah. No, kita nggak kayak gitu ya. Tapi we speak the same language ya sama pihak sekolah ya. Justru ini waktunya komunikasi sama guru-guru kita ada komunikasi bukan ketika ngirim tugas ke wali kelasnya. Setelah itu kita juga ngobrol lewat WA, gitu, bahas anaknya kayak gimana. Komunikasi sama guru juga jalan. Oke. Nah, jadi akhirnya kan 3 pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pembelajaran ini, kalau menurut gua waktunya untuk memberi ruang penyelarasan yang baru. Oke. Ya. Tapi saya rasa kita harus sudahi dulu obrolannya. Kita lanjutin besok malam ya. Namanya juga trainer ya, hobinya ngomong ya. Plus 1 penyiar radio, benar ya? Tapi guys, thank you for tonight ya. Kita mau wrap up dulu. Gue kalau nggak ngomong, makan. Enjoy. Lihat ya. Udah begini berarti. Oke, ya. Untuk yang menonton, Anda bisa lihat di malam ini ya. Wajah kami seperti ini ya. Sampai jumpa lagi di 7 hal menarik di malam-malam berikutnya. See you.